Woi polisi jahanam, apa urusan kalian? Apa masalah kalian? Di mana kerugian kalian ketika rakyat menggunakan alat komunikasinya, media sosialnya untuk menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan ke seluruh dunia, bahwa inilah negaraku, negara Indonesia yang dipenuhi pemerintahan yang bangsat seperti kalian. Segera amankan dan pastikan keamanan Bang Botok, karena saya mendapatkan isu bahwa Bang Botok akan segera dilakukan penangkapan. Jadi siapapun kalian yang dekat dengan Bang Botok, pastikan Bang Botok dalam keadaan aman. Kami, Aliansi Masyarakat Lampung Bersatu, siap bergabung menyemangati saudara-saudara kita dari Pati untuk mengesahkan RUU perampasan terhadap aset koruptor dan hukum mati para koruptor. Mereka! Kami dari Aliansi Masyarakat Depok Bersatu membuka posko persiapan menuju DPR RI tanggal 27 Agustus 2026. Buat seluruh ojol Indonesia, dari Sabang sampai Maroke, ya, Jabodetabek ojol Indonesia. Buat kalian yang punya nyali ingin menyuarakan kebenaran langsung di depan gedung DPR, yuk kita merapat. Surat terbuka kepada seluruh santri se-Jabodetabek, khususnya Tangerang, Banten, bahwa 2 hari lagi tepat di tanggal 27 Agustus pagi sampai dengan menang, ini waktunya kita santri untuk berunjuk gigi. Waktunya kita santri untuk ikut dalam barisan perjuangan yang sama. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi baik-baik saja, sehat walafiat, dan tentunya waras ya. Dalam keadaan waras itu yang paling terpenting ya. Dan ada pada hari ini. Hari ini saya masih membahas terkait demo ya, menjelang demo 27 Agustus besok ya, lusa ya. Dan kemarin ada pemblokiran bank rekening ya atas nama Botok ya. Botok telah diblokir oleh Bank Mandiri, sehingga ini menjadi ramai geger, banyak netizen, banyak warganet, banyak rakyat yang kecewa dan sudah tidak percaya lagi kepada bank tersebut. Akhirnya banyak sekali yang mengunggahnya di media sosial. Donasi terus berjalan meskipun Botok sekarang sudah tidak ada di TKP, yaitu di depan gedung DPR, tapi Botok ada di tempat yang aman, tentunya yang safety ya, karena ketika tetap di sana pasti akan mendapatkan banyak sekali intimidasi ya, itu yang akan membahayakan Botok dan kawan-kawan, sehingga Botok sekarang berada di tempat yang safety, sehingga posko yang di depan gedung DPR ini dijaga oleh kawan-kawan ojol, dan setiap hari setiap jam itu mendapatkan banyak sekali bantuan dari warga ya, karena ini demonya belum berlangsung, saking numpuknya itu bantuan ya. Bantuan itu buat bantu warga lagi yang melintas di depan gedung DPR. Ada nasi bungkus, ada minuman dan segala rupa di sana dibagi-bagikan juga kepada warga yang melintas ya. Judulnya Warga Bantu Warga. Dan banyak juga rakyat atau warga-warga di daerah lain, di provinsi lain yang sudah siap-siap akan berangkat ke gedung DPR yang akan dilaksanakan nanti demonya tanggal 27 Agustus ya. Banyak elemen masyarakat juga mendukung atas aksi demo yang akan dilakukan oleh AMPB ya, warga Pati tersebut ya. Banyak yang mendukung lah tentunya, karena ini memang harapan rakyat mengesahkan RUU perampasan aset untuk para koruptor, dan bukan hanya dirampas tapi dihukum mati ya. Oke, seperti apa video-videonya? Mari kita simak bersama. Sore hari ini bantuan terus berdatangan ya, bantuan terus berdatangan ya dari orang-orang yang dermawan dan baik hati ya, tentunya yang sangat peduli dengan perjuangan yang akan dilakukan oleh teman-teman kita dari Pati. Sebenarnya bukan hanya dari Pati yang akan datang, tapi dari Pati lah yang pertama kali ada di sini ya, yang pertama kali untuk memberikan semangat untuk kawan-kawan yang satu jalan. Sebagai bentuk protes kami terhadap tindakan oknum Bank Mandiri yang memblokir dari peserta aksi tanggal 27 nanti, yaitu Mas Botok, diblokir tanpa alasan. Maka sebagai protes kami, ini kartu ATM milik saya pribadi akan saya bakar. Ya, aktivis bakar kartu ATM Mandiri. Mari kita dukung penuh pengesahan RUU perampasan Ya, aset. pada hari ini kami atas nama warga masyarakat Kota Depok melakukan aksi damai, yang mana aksi tersebut pertama kami mendukung permohonan ataupun usulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Yang kedua, kami mendukung warga masyarakat manapun itu, khususnya Mas Botok dan kawan-kawan yang sudah jauh-jauh dari Pati ke Depok untuk mendukung aksi unjuk rasa pengesahan RUU perampasan aset. Dan begitu juga kami protes terhadap Bank Mandiri yang mana patut diduga sudah memblokir rekening yaitu Mas Botok dan kawan-kawan. Ini kan kemarin Bank Mandiri menyatakan bahwa itu dari aparat apa, tanggapan Abang? Terlepas apapun itu aparat, ada regulasinya, seharusnya tidak itu yang dilakukan. Tetapi setidak-tidaknya dia harus izin dulu kepada pemilik rekening yaitu Mas Botok. Tetapi pada faktanya bahwa tanpa ada pembicaraan ataupun permohonan dari pihak Bank Mandiri, langsung diduga Bank Mandiri memblokir rekening beliau. Bang, tanggal 27 nanti kan mau aksi yang di DPR. Dari aktivis Depok ada yang mau berangkat ke sana, Bang? Sangat banyak sekali. Aku yakin ini akan berjumlah ribuan warga masyarakat Kota Depok akan mendukung teman-teman atau warga masyarakat yang juga mengadakan aksi demonstrasi untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset dan hukum mati para koruptor. Gimana? Ya, ini artinya ini kita hanya memberikan warning ya kepada DPR RI dan kepada juga oknum-oknum Bank Mandiri. Jadi aksi misalkan ATS Ya itu sebenarnya protes. Banten hadir mendukung Papi. OTW Jakarta. Oke, OTW Jakarta katanya. Ini dari Banten. Banten sudah terlihat. OTW Jakarta nih. Kanan, pulang kanda. itu kan tidak hanya donasi, itu uang saya pribadi dan donasi dari kawan-kawan saya. Gitu. Rencana untuk bayar sewa bis. Soalnya bis di Pati itu kan Pati Jakarta sekitar 12 juta ya. Dan informasi terakhir hari ini ternyata ya bis yang sudah di DP sama kami dibatalkan semua karena mendapat intervensi dari pihak kepolisian. Mas, kalau bus yang di depan itu ada retak kacanya, itu intimidasi juga, Mas? Ini perjalanan dari Pati ke Jakarta sampai ke tol Karawang ada jembatan ya. Ada 2 orang pakai masker, pakai jaket, kita dilempar pakai batu bata. Kapan itu, Mas? Tadi jam 11 siangan sih, jam 10. Ada korban mungkin dari serangan ini mungkin? Ya, alhamdulillah hanya luka-luka ringan ya, sekitar 3 orang termasuk saya. Kena serpihan kaca. Apakah menurut Mas Botok ini intimidasi jelang demo atau seperti apa? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, nanti masyarakatlah yang menilai. Mas, ini kan Itu kan Halo guys, selamat siang. Jadi kepada teman-teman yang sedang berjuang untuk kepentingan masyarakat, jadi saya memohon kepada kalian segera amankan dan pastikan keamanan Bang Botok, karena saya mendapatkan isu bahwa Bang Botok akan segera dilakukan penangkapan. Jadi siapapun kalian yang dekat dengan Bang Botok, pastikan Bang Botok dalam keadaan aman. Dan apabila pihak keamanan untuk menangkap atau membawa dia, tolong pastikan jangan sampai lepas. Ya, kejar sampai Bang Botok dilepaskan oleh pihak kepolisian. Saya mendapatkan informasi bahwa ini adalah cara mereka untuk membungkam Bang Botok dan untuk membungkam suara-suara masyarakat. Jadi kepada masyarakat yang sedang berjuang, tetap jaga kesehatan kalian, jaga keamanan kalian, dan jaga diri kalian. Halo guys, selamat siang. Jadi kepada Ini bukan FOMO teman-teman ya, ini murni saya juga kemauan saya sendiri karena saya memantau ini ya, berita-berita ini udah menurut saya udah aneh banget ya. Tiba-tiba Bank Mandiri memblokir aktivis yang ini rencananya mau itu demo itu kan menyampaikan aspirasi ya, termasuk yang didukung itu kan RUU perampasan aset buat membasmi para koruptor ya. Kenapa untuk penggalangan dananya tiba-tiba diblokir ya? Menurut saya waduh ini kayaknya udah nggak beres ya. Jadi ini sebagai bentuk
solidaritas juga ya. Saya juga nggak mau pakai Mandiri sekarang ya, karena sebenarnya saya pakai dua ya, antara Mandiri sama BCA. Jadi ini Mandiri sudah saya pindah semua ke BCA yang biasa saya gunakan untuk bekerja juga ya. Ini saya pakai yang Gold dan ini masih 2029 ya teman-teman ya. Ini jadi kartu ini masih aktif ya. Jadi bukan ini ikut-ikutan, ini kartu yang udah mati dan sebagainya, udah kadaluarsa. Ini masih 2029, jadi ini masih aktif. Oke, sudah saya habis aplikasinya, buku tabungannya sudah saya potong-potong, sudah saya bawa ke tempat sampah. Tadi sempat saya mau videoin tapi sudah dibawa oleh Pak tukang sampahnya ya. Oke, kita potong saja. Saya sudah nggak mau pakai Mandiri lagi teman-teman ya. Ini rekening saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi bukan milik orang. Jadi mau saya potong-potong mau apapun ini terserah saya juga. Oke, buat Ya, teman-teman yang ini lagi viral banget ya, warganet yang geram, marah, emosi saat mendengar ada pemblokiran dana ya. Ya itu dana donasi lagi. Dana donasi itu ya dana warga, dana rakyat yang kembali lagi ke rakyat tapi diblokir ya oleh Bank Mandiri ya. Bank Potok ini diblokir dan katanya, kata polisi, kata aparat itu hanya sebuah penundaan saja, penundaan transaksi katanya. Tapi terlepas itu semua alasannya, alibinya apa, pada intinya uang donasi itu tidak bisa digunakan dong ya. Jadi ya tetap enggak masuk akal ya, dan seharusnya tidak seperti itu, nggak bisa main blokir-blokir seperti itu ya. Dan di sini banyak sekali orang-orang yang apa ya, mengutarakan kecewaannya, menggunting-gunting buku rekening, menggunting-gunting ATM, itu sudah banyak banget ya yang diupload ke media sosial juga ya. Dan di sini saya akan membacakan komentar saking kecewanya rakyat kepada Bank Mandiri. Ini, istri saya kerja di Mandiri, sudah saya ceraikan. Wah, ini mengerikan sekali ya. Aduh, ini ada balasannya. Dari semua komenan baru ini yang paling mantap. Nah, ini yang paling mantap. Istrinya diceraikan ya karena kerja di Bank Mandiri. Ya, saking kecewanya itu. Ya Allah, Joscis. Bilang saja sudah dapat rasa baru. Aduh. Lanjut Bang, cari istri baru yang kerja di BCA. Kocak ini. Apalagi cuman ngakak. Istrinya diceraikan karena kerja di Bank Mandiri. Terharu saya. Wong gemblung. Ya itulah rupa-rupa macam-macam netizen ya, ketika komentar itu aduh bikin ngakak kalau baca komentar itu ya. Kita next ke video berikutnya. Rakyat bantu rakyat ya. Warga sumbang logistik ASI 27 Agustus 2026 di depan gedung DPR. Makasih banyak Pak. Ya, setiap hari ini donasi terus berdatangan ya. Ya Allah kakak rezekinya lancar. Amin. Nikah. Amin. Udah anak. Amin. Tambah lagi. Baru dong. Bantuan terus berdatangan ya. Padahal Mang Potoknya sudah tidak ada di sini, tapi masih terus ya. Inilah bentuk kepedulian, solidaritas rakyat, warga ya. Warga yang sangat solidaritas sekali. Udah tahu belum, dukungan aksi 27 Agustus semakin menguat, datang dari perusahaan-perusahaan yang memberi pekerjanya izin tanpa pemotongan cuti hingga bantuan akomodasi bagi mereka para pekerja yang ingin ikut menyuarakan aspirasi.
Keren sih untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan izin para pekerjanya. Ini tanda bahwa memang para pengusaha ini mengetahui aspirasi dan mengetahui kondisi masyarakat yang memang udah jengah dengan kondisi negeri, kondisi ekonomi, kondisi sosial politik yang emang terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih untuk para perusahaan. Ini sangat keren sekali ya, baru kali ini saya melihat seperti ini. Dukungan aksi 27 Agustus menguat ya. Perusahaan beri pekerja izin tanpa pemotongan cuti hingga bantuan akomodasi. Ini sangat keren sekali ya, para bos-bos di sana, bos-bos besar di sana memberikan izin karyawannya, anak buahnya untuk demo ya tanpa dipotong gaji. Wow. Bentuk ya, ini bentuk apa ya, bahwa bukan hanya kalangan rakyat kecil tapi bos-bos besar pun merasakan imbasnya ya, kesulitan ekonomi ya, semuanya, kesulitan berbisnis atau apapun itu ya. Ini bentuk sudah capek lelah ya untuk ya menghadapi semua yang ada di negeri ini ya. Good job ya. Sudah tahu kalau rakyat sudah muak dengan penguasa sekarang yang menutupi semua informasi dan tidak jujurnya berita koruptor ya. Semakin mantap yang mendukung aksi demo. Hebat, mantap perusahaan yang bijaksana. Ya, saya berharap sih semua perusahaan harusnya seperti itu. Karyawannya tidak dipotong gaji saat melakukan aksi demo. Bahkan diizinkan, bahkan dikasih bantuan akomodasi. Ya, itu sangat keren sekali. Saya berharap semua perusahaan seperti itu ya, karena semua ini untuk memperbaiki negeri, memperbaiki bangsa kita ya. Oke, next. Untuk rakyat dari rakyat kembali ke rakyat. Dari rakyat kembali ke rakyat. Tuh bantuan. Bang, foto dokumentasi. Lagi dan lagi. Bang, boleh tahu dari mana, Bang? Dari mana, Bang? Dari rakyat. Boleh tahu dari mana? Saya dari pribadi aja, pengacara Blangkon. Dari pribadi, pengacara Blangkon. Blangkon atau Blangkon? Blangkon. Perubahan hanya berasal dari tanah Jawa. Benar. Betul. Karena daerah lain apapun tidak bisa dirubah bangsa ini, hanya kecuali tanah Jawa. Betul. Nah, jujur aja bahwa saya terpanggil karena pemblokiran atau larangan apa penundaan transaksi. Makanya apapun itu, kalau memang di dalam sisi hal ini bahwa dihentikan, maka bagaimana teman-teman yang mau menyuarakan untuk bangsa ini? Betul. Kita tidak melanggar, dihentikan, ya kan? Betul. Suara konstitusi harus mulai dari sini. Betul. Kita tidak melanggar hukum. Ya, tidak melanggar. Jadi gini, kalau berbicara dengan undang-undangnya, hari ini tidak ada satu pasal pun melarang dalam hal ini. Betul. Tidak perlu segera buka blokir. Jangan kalau tidak buka blokir, saya juga mengajak teman-teman yang lain, mari bikin partisipasi. Karena kalau memang kita tidak partisipasi, kita membiarkan hukum dan keadilan di negara ini hancur. Gitu. Untuk rakyat dari rakyat kembali ke rakyat. Keren si pengacara Blangkon ini. Wilayah Tuban, Blitar, Banyuwangi, Jombang, monggo diagendakno tanggal 17 teko lur. Dulur melanang duwe janji. Sumatera, Palembang, terus Bengkulu, Turup, Tebing Tinggi, Lahat, monggo diagendakno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki soko aku kanggo dulur-dulurku kabeh. Dulur lanang, konco-konco, bolo-bolo saka Pati lan sak panunggalane dari daerah-daerah lainnya yang berjuang memperjuangkan negeri ini untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset agar menjadi undang-undang. Dan saya sebagai seorang advokat yo podo karo jenengan-jenengan kuwi kabeh. Aku yo mung anake wong tani, tapi aku pengen kaya panjenengan kabeh Indonesia ini benar-benar berdikari. Kekayaan alam negeri ini benar-benar untuk seluruh rakyat. SDA, sumber daya alam yang melimpah, batu bara, nikel, emas, lan sak panunggalane kuwi kudune kanggo rakyat. Ora dadi jarahan koruptor, bukan menjadi bancakan para koruptor
yang berdasi, entah itu di DPR, di eksekutif, maupun di lembaga yudikatif termasuk penegak hukum. Jadi sekali lagi saya mendukung penuh perjuangan sedulur-sedulur Pati dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang berjuang untuk meloloskan RUU perampasan aset agar menjadi undang-undang. Dan saya ingatkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional. Jangan ada narasi mengkriminalisasi aktivitas kemerdekaan menyampaikan pendapat. Jangan mencurigai, nginteli rakyat TDW, memblokir rekening rakyat TDW. Yang harus diblokir itu adalah rekening para koruptor. Yo wong Pati lan sedulurku kabeh terus berjuang. Allahu Akbar. Iya, ini kan si pengacara yang sering muncul ya. Pengacaranya kemarin Roy Suryo ya, yang gabung dalam ijazah palsu Jokowi ya, dugaan ya. Ini kemarin pengacaranya ini kayaknya ya, kalau nggak salah ya teman-teman. Next. Dulur lanang Lampung wis teko ya. Orang Lampung sudah datang. Kami Aliansi Masyarakat Lampung Bersatu siap bergabung menyemangati saudara-saudara kita dari Pati untuk mengesahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati para koruptor. Asik. Lampung sudah datang. Aliansi Lampung, Pak. Lampung siap. Mau dampingi dari Pati. Menyemangati tanggal 27 bisa menuju ke sini. Siap, ready. Asli murni dari rakyat untuk rakyat. Asli murni dari rakyat, rakyat. Koruptor. Gak ada bayar-bayaran. Kami itu anak petani. Aku tani, Lor. Aliansi di Lampung, Bang, Lampung mana, Bang? Lampung Mesuji. Ya, siap-siap dari Lampung dan akan datang nanti tanggal 27 ya. Influencer AA Juju nyatakan mundur diri dari nasabah prioritas di Bank Mandiri. Buntut dari pemblokiran rekening aktivis Pati. Botok CS. Gimana Mandiri? Banyak kehilangan nasabahnya kan? Kasian. Makanya jangan sewenang-wenang. Gitu loh ya. Kecuali yang diblokir itu terindikasi judol. Iya. Habis atuh narkoboy, penggelapan dana, korupsi. Nah giliran tuh yang koruptor-koruptor aman sentosa jaya, nggak diapa-apain juga. Padahal banyak tuh, ya rekening-rekening para koruptor yang mencurigakan, pejabat-pejabat itu yang transfer sana sini mencurigakan nggak diblokir tuh. Giliran rakyat biasa diblokir. Tapi ya ngomong-ngomong nih tentang pemblokiran rakyat ya. Pemblokiran rekeningnya rakyat ini baru kali ini loh. Baru di pemerintahan sekarang ya. Dari dulu-dulu ya nggak ada coy. Mau demo gimana pun juga ya nggak ada yang sampai seperti ini. Ada apa? Ada apa? Kenapa setakut itu kah? Udahlah. Aduh, baru kali ini ada pemblokiran seperti ini. Dana donasi dari warga, dari rakyat yang akan kembali ke rakyat lagi kok diblokir. Ya lucu, ini baru ini nih ya. Ini untuk aksi tanggal 27 untuk mobil komando itu alhamdulillah 2 unit sudah dibantu oleh masyarakat DKI Jakarta, dan juga kami sudah menyiapkan spanduk ya, peralatan demokrasi. Artinya juga kami sudah siap, tapi ada terkendala yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sudah mengintimidasi dan membuat
kriminalisasi kepada Mas Boto maupun abangku, yaitu Panglima. Ini luar biasa. Seharusnya Bapak Presiden Republik Indonesia jangan berdiam diri ketika ada rakyat Indonesia mengeluarkan aspirasi untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat. Seharusnya Bapak Presiden mengambil tindakan tegas. Siapa dan menelusuri yang pelemparan batu mobil armada di bus Pati, ya. Dan kedua, pemblokiran nomor rekening Bang Boto. Dan ketiga juga ada juga teror meneror, ya, setiap posko. Jadi kami berharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, ini juga penting buat Bapak Presiden untuk melindungi masyarakat yang mengeluarkan aspirasi ini. Terima kasih. Ya. Yang jadi pertanyaan, presidennya ini tahu enggak, nonton enggak di media sosial, dapat laporan enggak? Biasanya kan saya dapat laporan. Seharusnya sih tahu ya, mengetahui semua ini karena banyaknya laporan ya. Karena setiap pidatonya kan saya dapat laporan, harusnya tahu. Ya, tapi apa yang akan dilakukan? Dilindungi kah? Atau apa? Atau malah yang terjadi intimidasi ini adalah perintahnya, tapi nggak mungkin kan gitu. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh warga Kota Depok. Malam ini kami dari Aliansi Masyarakat Depok Bersatu membuka posko persiapan menuju DPR RI tanggal 27 Agustus 2026. Kami akan berangkat ke Jakarta dalam rangka mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan rencana undang-undang perampasan aset dan hukuman mati terhadap para koruptor. Kami memohon dukungan doa dari seluruh warga Kota Depok. Mari doakan kami dalam perjuangan ini agar carut marut bangsa ini karena koruptor bisa teramputasi, bisa terberantas karena undang-undang ini disahkan oleh DPR RI. Jadi sekali lagi warga Kota Depok mohon dukungan, support dan doanya terhadap perjuangan Aliansi Masyarakat Depok Bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Depok ya sudah mulai bergerak, akan datang tanggal 27 ya. Tinggal nunggu daerah-daerah mana nih yang belum menyatakan akan datang ya, ditunggu ya. Coba Anda perhatikan video di atas ini. Semoga buat seluruh ojol Indonesia dari Sabang sampai Maroke ya, Jabodetabek ojol Indonesia. Buat kalian yang punya nyali ingin menyuarakan kebenaran langsung di depan gedung DPR, yuk kita merapat tanggal 27 Agustus 2026 ya. Acara dimulai jam 9 sampai menang. Oke, kita bersatu buat alumni yang hadir di pemakaman almarhum Afwan kemarin ya. Buat alumni ojol, yuk kita merapat. Kita menyuarakan RUU perampasan aset untuk segera disahkan. Ya, buat seluruh mahasiswa, rakyat sipil, yuk kita merapat. Kita suarakan di depan gedung DPR. Ya, semoga berjalan aman, lancar, dan para DPR diberikan hati nurani untuk segera secepatnya mengesahkan RUU perampasan aset. Amin. Amin. Mandiri, Bang, apa itu? Ya, Mbak. Ya. Pelanggan ditolak karena pakai Mandiri ini. Mas, ya. Ya, Mas. Ini hitung semua berapa? Oh, semuanya, Mas. Iya. Totalnya 63, Mas. 63.000? Iya, 63. Aduh, uang saya nggak cukup lagi. Bisa pakai QRIS nggak ya, Mas? Bisa. Ya udah nih. Mana QRIS-nya, Mas? Tapi pakai Livin Mandiri ya, bisa ya, Mas? Apa? Livin Mandiri. Coba sekali lagi apa? Livin Mandiri. Bang, apa itu? Apa itu? Mas, sama kayak BRI, BNI, sama aja itu. Cina juga.
Sorry Mas ya, Mandiri tidak bisa diterima di sini. Lah itu kan sama Bank BUMN. Pokoknya sama aja. ditolak di seluruh Indonesia. Kami rakyat Indonesia menolak Bank Mandiri, Mas. Mas, sama aja kayak BUMN, Mas. Walaupun BUMN, BUM, pokoknya ditolak Mandiri. Emang kenapa nggak bisa? Bayar cash aja, bayar cash. Lu orang mana sih? Orang India apa orang Indonesia nggak tahu Bank Mandiri? Pokoknya saya pedagang menolak Bank Mandiri pokoknya. Logonya aja udah dicopot. Emang nggak bisa pakai Mandiri, Mas, di sini, Mas? Hah? Pakai Mandiri? Pokoknya nggak bisa. Nggak bisa. Emang nggak bisa kenapa? Jangan nanya dia. Saya nggak ada cash lagi, Mas. Pokoknya jangan, nggak bisa Mandiri. Apa? Nggak tolak bayar cash. Nggak bisa ini, Mas. Saya nggak punya Lo ini. punya Cuma Mandiri doang adanya, Mas. Mandiri. Mas, saya. Punyanya Mandiri doang. Iya. Haram di sini Mandiri. Haram. Mandiri halal. Haram Mandiri. Mandiri. Bang. Haram katanya Mandiri. Santai, gak usah takut. Berjuang bersama. Supir bus untuk aksi 27 Agustus dapat intimidasi dan intervensi atau ancaman. Aduh. Sama gak usah takut. Ini supirnya. Mas nek jenengan lanjut ke trip perjalanan iku dugi Jakarta, surat izin bis kalian SIM ajeng ditahan sak bise. Itu polisi siapa tadi yang kirangan ya Mas. Kalian wonten si telepon meleh. Ini nek jenengan boten sah mangkat, mau joli duit. Nonton iku namungan telepone. Oh, ditelepon dari nomor tidak dikenal. Suruh jangan berangkat, nanti akan diganti duit. Gak usah. Aduh, Kita sudah ada kesepakatan. ada yang nyuruh Hitam ini. di atas putih. Di video aja nomornya. Nomornya berapa? Biar digulai kan. Berapa? 2512 sama 8533. Oh. Nah, nomornya kali ini bisa telepon kula. Aman. Gak usah dipikir Ini panjang-panjang. Ini sopir pada siang hari ini mendapat pengancaman ya. Kawan-kawan mohon Bang. Ini kan buat kepentingan bersama. Perampasan aset untuk koruptor itu kan agenda masyarakat Indonesia. Ini malah sopirnya siang ini mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Juragannya barang gitu diteleponi pengurusi Tidak apa-apa. Itu untuk kepentingan kita bersama. Biasanya seperti apa? Jangan takut-takut. bahasanya kita mung nak jenengan kelanjuti perjalanan itu surat-surat bis SIM ada ditahan saat bisa begitu tekan Jakarta. Itu suatu pembungkaman, Mas. Dilawan aja, nggak usah takut-takut. Terus setunggal mau teleponnya pokoknya itu ajeng dikai dit tapi jenengan alasan boten mangkat. Oh, malah. Ketok ya. Ketok. Kita nomornya tapi tak angkat itu. Dicontak. Di aplikasi ya gue enggak usah. Foto aja foto. Kita serang bareng-bareng aja nomornya. Halo Om. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Jogja Bapak. Dari Jogja, ada apa ya? Dengan siapa? Ini bawa pelan loh. Ini apa bus yang mau ke Jakarta? Saya mau ke Jakarta, saya penyewanya. Ini siapa? Jenengan mau ancam-ancam. Jabatannya apa? Kamu mau ada apa, Pak? Mau ngancam? Maunya apa? Mau ganti uangnya? Atau mau ke sini ketemu kita? Uang Anda banyak. Nggak usah banyak bacot. Mental kita bukan mental pengecut. Video call berani enggak? Video call. Ini bukan Pak. Video call, coba Video call. Nomornya ini biar jawab dulu. Nomornya share kita. Video call. Video call aja kalau ngomong. Berani nggak video call dia? Video call, coba pengen lihat wajahnya. Ini sudah ketahuan banget ini suruhan. Aduh. Ada orang atas ya, sang penguasa menyuruh-nyuruh menjadi seperti ini ya. Kacau. Woi polisi jahanam, apa urusan kalian? Apa masalah kalian? Di mana kerugian kalian ketika rakyat menggunakan alat komunikasinya, media sosialnya untuk
menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan ke seluruh dunia, bahwa inilah negaraku, negara Indonesia yang dipenuhi pemerintahan-pemerintahan yang bangsa seperti kalian. Hah? Internet dia bayar secara pribadi, mengirim gift dia uang pribadi. Terus kalian di mana merasa dirugikannya? Hah? Yang perlu kalian cari tahu jaringan-jaringan narkoba yang bisa masuk ke negaramu. Yang perlu kalian cari tahu siapa menjadi maklar kasus di Indonesia. Hah? Masalah kejuruan, banyak kasus-kasus Indonesia. Ini apa urusan kau? Ya? Ini urusan pribadi. Bapak tahu nggak? Hah? Yang punya hak untuk mengatur adalah rakyat. Karena rakyat yang membiayai kalian semua. Mulai dari operasional, semua alat-alat peraga, demonstrasi, semua itu dari rakyat. Tetapi apa? Dengan alat itu kalian bentungin, kalian pukul, kalian habisin rakyat Indonesia. Inikah pemerintahan Republik Indonesia yang katanya mensejahterakan rakyat, mengatakan bahwa negara Republik Indonesia akan menuju Mars? Ternyata kami dibunuh. Mental kami dibunuh oleh pemerintahan Republik Indonesia. Woi polisi jahanam, apa urusan kalian? Aduh, ya seperti itu ya. Konoha ya. Konoha ya memang seperti itu, Bang. Aduh, mau gimana lagi? Ya, mungkin kalau di Nepal kan baru lah. Mau gimana pun juga teriak-teriak ya tetap nggak akan didengar menurut saya, tetap akan diulur-ulur. Kalau di Nepal kan baru kabur. Pemblokiran rekening Mas Boto dari Pati yang dilakukan oleh Bank Mandiri ini sudah terjawab nih. Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah jawab bahwa itu atas permintaan penyelidik ya, berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, kalau kemarin kan kalian nih kecam-kecam Mandiri, sekarang udah tahu nih Polda ternyata polisi yang minta. Terus kalian mau apa gitu? Mau apa? Secara hukum boleh nggak? Nggak boleh. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU itu memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan penundaan transaksi. Pasal 26 ya, itu dasarnya kalau bank. Kalau pasal 70 dan pasal 71 itu memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, hakim, PPATK, itu kewenangannya. Pasal 70 dan pasal 71. Pertanyaannya, ini perkara masih penyelidikan, belum naik sidik, belum naik ke penyidikan. Artinya apa? Upaya paksa belum boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terus kalian mau apa? Secara hukum, menurut analisa saya, itu tidak boleh dilakukan, tidak bisa dilakukan. Tapi setelah ini akan banyak nanti pakar hukum yang bilang boleh sah, ya terserah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kalau kemarin orang mau menyalahkan Mandiri, bahkan kecam hapus Mandiri dan lain-lain. Loh, kalau diminta oleh aparat penegak hukum memang dilakukan. Sekarang kalian sudah tahu siapa aparat penegak hukumnya. Terus kalian mau apa? Nah, Hidup cangcut! iya, Pemblokiran rekening. ini sudah dijelaskan ya bahwa Mandiri juga sudah mengklarifikasi bahwa semua itu dilakukan atas perintah aparat, atas perintah polisi ya. Sekarang netizen, rakyat sudah tahu nih yang menyuruh Mandiri adalah polisi. Terus mau apa? Ya benar, ya ketika sudah tahu polisi terus mau ngapa? Ya, bukan mau apa, cuman ada keberanian nggak ke polisi? Mau diapain gitu harusnya pertanyaannya. Ini kan sudah tahu nih yang nyuruh adalah polisi ya, makanya interogasi polisi. Polisi pasti ada yang nyuruh lagi. Nah, disitulah keterangannya sudah ada. Nah, nanti ketika polisi sudah mengaku siapa yang nyuruh, nah tinggal keputusannya di rakyat. Rakyat mau gimana kepada si penyuruh tersebut ya, mau diapain, itu baru. Jangan cuma teriak-teriak tapi nanti ketika sudah tahu nggak diapa-apain ya. Harusnya buatlah efek jera siapa yang nyuruh, itu bagusnya ya.
guys, warga jadi bantu ini warga. adalah depan gedung DPR RI yang dimana kemarin merupakan pos warga Pati yang ingin demo pada nanti tanggal 27 Agustus. Namun pada saat ini warga Pati tidak berada di tempat atau sepi. Namun uniknya dan menurut saya ini membuat kagum saya pribadi adalah ketika memang tidak ada warga Pati di sini, tapi warga tetap bantu warga. Nih, saya tunjukin. Nih guys, jadi meskipun warga Pati tidak ada di tempat, warga tetap membantu warga. Bantuan terus berdatangan, mulai dari minuman, makanan, berat, nasi seperti itu ya, hingga makanan ringan seperti snack, roti dan banyak lagi. Ya, Terus terlihat ya, dari tadi pagi saya bantuan terus berdatangan ya. Oh, inilah bentuk numpuk. kepedulian dari warga membantu warga yang dimana memang ini menunjukkan rasa solidaritas untuk warga-warga atau teman-teman saudara kita dari Pati yang akan melaksanakan unjuk rasa pada tanggal 27 Agustus nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini pada hari Selasa kita bersama-sama teman-teman berangkat ke Jakarta untuk mendukung Mas Boto dari Pati. Monggo Pak Dur disampaikan. Rebut kemerdekaan ini dengan hukum mati koruptor, Setuju. koruptor. NPNJ Cak Soleh siap hadir mengawal di DPR RI Jakarta. NPNJ Cak Soleh hidup. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya. Terima kasih buat masyarakat semuanya, ojol. Terima kasih sekali lagi saya perwakilan dari MPB. Pokoknya luar biasa bantuan-bantuannya, dan saya imbau hari ini kita tutup dulu. Ya, kemungkinan untuk besok baru kita lanjut lagi. Terima kasih ya buat informasi pengawalannya nggak usah banyak-banyak ya. Nggak perlu banyak-banyak, nanti kita udah ada tim juga yang buat ngawal. Sisanya buat di sini aja bantu. Kalau misalkan nanti ada lagi yang datang, bilangin aja donasinya buat besok lagi. Oke, terima kasih sekali lagi. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Kelamaan, Pak. Tuntutan ini sudah berapa tahun yang lalu. Kelamaan kalau masih nunggu lagi bulan Desember, ya keburu rakyat pada pingsan. Udah nggak kuat nungguinnya ya. Kelamaan kalau harus nunggu-nunggu. Harusnya ketika ada seperti ini langsung besok atau lusa. Kok nunggu-nunggu nanti akhir tahun. Aduh, nggak bisa Pak. Harusnya langsung kalau pingin aman ya. Masih nunggu-nunggu, mau klarifikasi, mau gimana pun juga nggak bisa ditahan. Harus nunggu-nunggu lagi berapa tahun untuk merancang ini itu. Aduh, kebanyakan ini dan itu, kebanyakan meeting, kebanyakan ini. Kelamaan meeting, ini dapat bayaran lagi, meeting lagi berpuluhan tahun terus saja meeting, nggak pernah disahkan. Aduh, kocak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat terbuka kepada seluruh santri se-Jabodetabek, khususnya Tangerang, Banten, bahwa 2 hari lagi tepat di tanggal 27 Agustus pagi sampai dengan menang, mahasiswa dan masyarakat akan bergerak menuju DPR RI untuk menuntut rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor disahkan. Ini sudah waktunya kita para santri, Aliansi Bogor, Banten, Bogor, Tangerang dan semuanya untuk bersatu dalam perjuangan dan barisan yang sama. Kita buktikan bahwa kita para santri ada dalam perjuangan yang sama dengan mereka. Tidak ditunggangi oleh siapapun. Li'ilahi kalimatillah hubbul watan minal iman. Saya akan bergerak bersama dengan teman-teman bawa logistik yang akan kita bagikan ke teman-teman kita yang sedang berjuang. Akan tetapi mengingat di tanggal 27 malam saya harus mengisi acara di daerah Malingping, saya harus pulang sebelum aksi itu selesai. Teman-teman di sana bertahan,
dan saya harus melanjutkan perjalanan. Dengan ini saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, la yutrakul haq li ajlil batil. Ini waktunya kita santri untuk berunjuk gigi. Waktunya kita santri untuk ikut dalam barisan perjuangan yang sama. Ditunggu di tempat dan waktu yang tepat menurut takdirnya. Barakallahu fiik. Bila kebenaran tidak disuarakan, maka orang-orang yang salah akan mengambil suara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya elemen masyarakat ya, bukan hanya elemen santri, tapi ini yang sering berkuar-kuar, yang ceramah-ceramah ya, para habib, para ustadz ulama ya, kok kayaknya diem-diem aja ya, menang-menang baik. Pada kemana gitu loh. Harusnya mereka tuh biasanya yang paling didengar kan oleh pemerintahan ya, harusnya mereka bersuara, tapi kok ya aduh. Jadi Bank Mandiri ngeblokir uang tabungan koordinator Pati. Gua baik banget gitu kan ya, karena kenapa? Itu berdasarkan dari laporan polisi, padahal orang itu nggak ada melakukan kejahatan ya selain menggalang donasi. Kedua, nggak ada perintah pengadilan soal pemblokiran ini karena dia nggak melakukan kejahatan apa-apa gitu. Bisa gitu ya ternyata Bang Himbara ya. Anyway, ada bank yang lebih banyak dari Bank Mandiri yang servisnya lebih bagus. Jadi goodbye Bank Mandiri, termasuk juga goodbye beli saham Bank Mandiri. Buat lu sendiri gimana? Bangkrut gak tuh Bank Mandiri nanti gara-gara ngikutin ya perintah polisi. Aduh. Rakyat udah geram, udah males tuh. Oke, selamat pagi. Ini sudah terparkir bus pariwisata yang akan untuk aksi membawa ya. pendemo ke Jakarta dari di Pati BRRI. Ini sudah terpantau. Ini baru 2 unit yang terpantau di sini. Nanti selebihnya ada kurang lebih ada 4 bus ya. Ini diparkir di pendopo Kabupaten Pati. Ini juga ada orat-orat tulisannya, boleh ya bisa dilihat. Oke. Itulah update hari ini tentang menjelangnya demonstrasi pada tanggal 27 Agustus ya. Ya, bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian akan ikut turun ke sana? Apa kalian hanya menonton dan mendoakan? Dan apa kalian mensupport atau bahkan kalian menolak tentang adanya demo tersebut ya? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.